Pemirsa, pelaku pembunuh anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten akhirnya ditangkap. Ya, sebelumnya pelaku dipergoki warga saat akan membongkar berangkas di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roysyudin Sayuri. Ini dari atas kan? Yang satu dari atas. Ini bisa dari atas. Inilah detik-detik penangkapan HA, terduga pembunuh anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. HA ditangkap polisi dan warga saat kepergok mencuri di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roysyudin Sayuri. Proses penangkapan HA berlangsung dramatis karena terduga pelaku bersembunyi di bawah mobil yang terparkir di garasi rumah Rois. Setelah ditangkap polisi, pelaku pembunuhan ini nyaris babak belur dihajar massa. Sebelumnya, warga Palembang, Sumatera Selatan ini hendak membobol berangkas di rumah yang terletak di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Setelah diperiksa petugas, pelaku mengaku telah membunuh Muhammad Axel Harman Miller, anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah mewahnya pada 16 Desember 2025 lalu. Spesialis curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain pertama, Bang? Nggak ada ya. Aduh, God. Sudah, sementara itu ya. Siap, makasih, Bang. Ada kemungkinan motifnya memang pencurian ya? Ya. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, tawuran antar warga kembali terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, asap gas air mata petugas kepolisian bahkan masuk ke stasiun Manggarai, membuat penumpang panik. Mundur. Geser. Geser mata. Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan berlarian di peron setelah sisa gas air mata masuk stasiun. Geser ke tengah. Gas air mata ditembakkan polisi ketika terjadi tawuran di flyover Manggarai yang dekat dengan stasiun. Para penumpang berlarian sambil mengusap mata dan menutup hidungnya agar tidak terkena asap gas air mata. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Tawuran antar warga di Manggarai kembali pecah di bawah flyover pada Jumat sore. Dua kelompok warga terlibat tawuran dengan senjata tajam dan petasan. Para pengendara yang tengah melintas berhenti lantaran takut jadi salah sasaran aksi tawuran. Belum diketahui pasti penyebab dari tawuran, namun diduga dipicu saling ejek. Di sini jaga. Ini kan arah sini nggak ada apa-apa. Kalau sana nyerang aja. Tadi dia masih dendam aja sana kok. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian menembaki gas air mata. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas di sebuah rumah di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah korban di TPU Rorotan. Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman ibu dan kedua anaknya yang ditemukan tewas diduga keracunan di rumah kontrakannya di Jalan Warakas 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mudahlah. Kita tahu ya Allah. Ketika jenazah satu keluarga ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Para korban dikenal orang yang baik dan banyak saudara yang mengiringi pemakaman korban. Ditanya masih simpang siur ya Pak, jadi kita belum jelas apa sih karena kematiannya itu karena apa, bukan banyak versi ini itu gitu, jadi masih simpang siur Pak. Makanya ini masih hasil otopsi masih nunggu 5 hari.
Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian para korban yang ditemukan dengan mulut berbusa dan kulit melepuh. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, prajurit 1 Farhan Sauki Marpaung yang meninggal dunia saat bertugas mengamankan perbatasan Indonesia Papua Nugini diduga dianiaya oleh seniornya dan telah dimakamkan secara militer di pemakaman umum Desa Hesa Air Genting Asahan. Komandan Brigif 25 Siwah akan mengawal proses hukum yang terjadi terhadap prajuritnya. Suasana duka menyelimuti penyerahan jenazah almarhum prajurit 1 Farhan Sauki Marpaung dari Masjid Nur Sadah untuk dimakamkan secara militer. Keluarga tak sanggup menahan tangis atas kepergian almarhum yang masih muda dan begitu cepat saat bertugas di perbatasan Papua Nugini. Proses pemakaman jenazah dipimpin langsung Komandan Brigade Infanteri 25 Siwah, Kolonel Infanteri Dimar Bahtera sebagai pimpinan membawahi Batalion 113 Jaya Sakti. Dan Brigif 25 Siwah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga dan akan mengawal kasus kematian korban yang diduga mendapat kekerasan dari seniornya. Hingga kini terduga pelaku sudah ditahan di POM Timika guna pemeriksaan mendalam. Adik kita meninggal karena sakit dan ada dugaan kekerasan memang. Tetapi kejadiannya ada di daerah penugasan dan sedang dilaksanakan mekanisme untuk memeriksa dan menyelidiki dari proses kejadian ini. Kita tidak bisa memutuskan atau menjudgment seperti apa hasilnya karena ada mekanisme yang lebih kuat, lebih profesional. TNI akan melakukan pemeriksaan secara profesional dan berkeadilan terkait proses hukum yang terjadi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 terus memadati jalur arteri Karawang Timur. Kepadatan kendaraan terjadi sejak Sabtu sore hingga malam hari. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Karawang memberlakukan sistem buka tutup arus lalu lintas. Hal ini terjadi seiring dengan berakhirnya masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kemacetan terlihat dari Jembatan Layang Pasopati, Bandung, Jawa Barat hingga kawasan Jalan Junjunan. Kendaraan didominasi dari Jabodetabek. Para pengendara memilih lebih awal kembali ke kota asal untuk menghindari kemacetan panjang. Sementara itu, memasuki arus balik libur Natal dan Tahun Baru, penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta mulai terjadi peningkatan. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 12.000 penumpang. Stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta meliputi stasiun di Kulon Progo hingga Solo telah melayani sebanyak 1 juta penumpang. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada Minggu 4 Januari 2026.